Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua Bu kayaknya Bu. Alhamdulillah. Absen dulu ya. Iya Bu. Miftah, Hadiroh. Nada. Hadiroh. Alhamdulillah masuk semua ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang membiasakan akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Akhlak yang baik. Allah yang baik. Tidak tercela. Ya, benar sekali. Di dalam akhlak terpuji itu ada bekerja keras dan kolaboratif. Pengertian bekerja keras dan kolaboratif adalah secara bahasa, kerja keras berasal dari dua kata, yaitu kerja dan keras. Kerja artinya melakukan aktivitas yang menghasilkan, sedangkan keras artinya mencurahkan segala daya dan upaya. Kerja keras sebagai aktivitas berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seorang hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak akan mungkin cita-cita itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau kita bercita-cita, kita harus bekerja keras. Seperti dalam Quran surat An-Naba yang bunyinya waja'alna nahara ma'asa, yang artinya dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan atau bekerja. Cita-cita dan tujuan akan cepat digapai dengan kerjasama atau kolaboratif. Secara bahasa, kolaboratif memiliki arti berhubungan atau bekerja sama. Secara umum, kolaborasi adalah hubungan antar individu atau antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, makna bekerja keras dan kolaboratif dalam Islam. Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk bekerja keras dan kolaboratif dalam mencapai tujuan yang gemilang. Tentunya, kolaboratif itu harus dilakukan dalam kebaikan, bukan kejahatan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk makhluk lainnya. Dengan begitu, kita sebagai manusia yang berakal tidak hanya diam dan menunggu kabar baik, melainkan harus turun tangan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan juga membutuhkan pembeli yang akan memberi dagangannya dalam melakukan kerja keras dan kerjasama. Ada beberapa ciri dan prinsip yang harus diyakini dan diteladani. Ciri dan prinsip kerja keras. Yang pertama adalah melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah. Yang kedua, melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Yang ketiga, tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan. Yang keempat, menyerahkan hasil kepada Allah. Ciri dan prinsip kerjasama. Yang pertama, berkolaborasi dalam hal kebaikan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Kolaborasi didasari aras kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Dan keempat, adanya hubungan kerjasama antar individu. Di samping prinsip di atas, melakukan kerja keras dan kerjasama juga memiliki nilai dan manfaat yang positif. Nilai positif kerja keras adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu menanggapi impian yang dicita-citakan, tidak mudah menyerah dan bersyukur atas hasil yang diterima. Nilai positif kolaboratif adalah mendapatkan pahala, disayangi sama makhluknya, segala sesuatu menjadi mudah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah kompetisi dalam kebaikan. Pengertian kompetisi dalam kebaikan.
Kompetisi memiliki makna berlomba-lomba atau bersaing dalam kebaikan atau kegiatan yang positif. Perintah agar orang-orang beriman saling berlomba dalam kebaikan terdapat dalam firman Allah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama adalah berniat yang ikhlas. Yang kedua, cinta kebaikan dan orang baik. Yang ketiga, merasa beruntung bila melakukan aktivitas. Yang keempat, merasa rugi bila meninggalkan aktivitas. Dan yang terakhir, meneladani generasi yang baik. Balasan pelaku kompetisi dalam kebaikan adalah selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kenikmatan. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, memperoleh rahmat Allah. Yang kelima, memperoleh pahala. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hikmah perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, melakukan kebaikan adalah salah satu cara untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, melakukan perlombaan dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tanpa memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Yang terakhir, amal soleh hendaknya didasari iman kepada Allah dan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah optimis. Ada yang tahu nggak optimis itu apa? Saya Bu, Apa Mbak Miftah? apa ya? Sikap yang selalu berpengharapkan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, benar sekali. Jadi rasa optimis adalah perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik akan terjadi yang memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kesuksesan. Dengan sikap optimis, seseorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik demi kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Nilai positif optimis: berpengharapan baik kepada Allah, berpikir positif, percaya diri, berani dan tanggung jawab. Muslim yang optimis lebih disukai Allah dan mengambil pelajaran berharga dalam setiap kesulitan. Hikmah perilaku optimis. Optimisme adalah sebuah keyakinan yang akan membawa pada terwujudnya cita-cita dan harapan. Berpikir positif akan memberikan kekuatan untuk bersikap dan bertingkah laku yang positif. Memiliki kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan yang semakin berat. Selanjutnya adalah inovatif. Inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru kepada masyarakat. Sedangkan kata inovasi bermakna kegiatan penelitian, pengembangan dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Nilai positif inovatif. Yang pertama adalah berpikir ilmiah, objektif dan cerdas, melakukan perbaikan, menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, berorientasi kemanfaatan dan kemaslahatan. Hikmah perilaku inovatif adalah inovasi adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat. Inovasi yang dilakukan seorang muslim untuk membangun sebuah peradaban masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam serta mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang terakhir adalah kreatif. Jangan lupa ditulis ya. Kreatif adalah menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah ataupun menambah yang berkaitan dengan hasil cipta manusia. Bu, kecepatan Bu. Baik, diulang dari mana Mbak? Mendesain terus Mendesain, merancang, mengubah,
atau menambah yang berkaitan dengan hasil cipta manusia. Kreatif dalam Islam dapat diartikan sebagai kesadaran keimanan seseorang untuk memanfaatkan semua daya dan kemampuan diri yang dimiliki sebagai bentuk syukur pada Allah. Nilai positif kreatif adalah berpikir orisinil, beretos kerja tinggi, berhasil karya atau produktif, tidak mudah putus asa, tawakal, dan memohon bantuan pertolongan pada Allah. Baik, ada yang bisa menjelaskan lagi dari kerja keras? Saya Bu, tadi Mereka. yang seperti Ibu jelaskan, kerja keras itu berjuang dengan keras dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Ya, benar. Kolaborasi Saya Bu, apa, Mbak? kolaborasi adalah kerjasama dan hubungan antar individu atau antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan. Baik, benar. Berarti semua mendengarkan ya tadi ya. Ya Bu. Ada yang tahu sikap optimis itu seperti apa? Percaya diri. Ya, benar. Habis ini ngerjain soal ya, Mbak. Iya. Nanti dibuka halaman 13 ulangan harian. Soalnya berapa Bu? Soalnya ada 5. Oh iya. Sampai sini paham? Insya Allah Paham, paham Bu. Bu. Ada yang mau ditanyakan? Benar Bu. Ya, dibaca-baca dulu. Ada yang mau ditanyakan apa enggak? Saya Bu, Apa Mbak Nada? kreatif itu apa Ibu? Kreatif itu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Seperti contohnya ya, mengubah barang bekas yang dulunya tidak berharga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Paham? Paham. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Oke, Mbak Miftah. Kan tadi ada kerja keras. Nah, contoh dari kerja keras dalam kehidupan sehari-hari apa ya Bu? Nah, kerja keras itu seperti kita itu rajin dan tekun ketika belajar. Itu adalah contoh kerja keras bagi siswa ya, untuk membantu orang tua dan menabung untuk masa depan. Jadi seperti itu ya, Mbak. Iya. Sudah paham? Insya Allah paham. Paham. Udah, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Bu, cukup. Oke. Besok kita review lagi materi ini. Cukup hari ini cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya sebelum pulang. Ya, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.